Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini saya senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui program kesayangan kita, tentunya Garansi Gali Kebenaran Sejati. Membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Setiap kita tentunya yang ada di tim Garansi berharap saudara dalam keadaan baik-baik semua, sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan ketika Garansi hadir akan menyeimbangkan pengertian kita tentang hal-hal yang menyangkut kebenaran, karena Garansi hadir untuk itu. Dan tentunya hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia dalam program ini, yaitu Pastor Elia Duta Mangkaraung. Apa kabar Kael? Puji Tuhan, kabar Tuhan, baik, Bet. kabar Aman. baik. Sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan, tanpa Tubuh, terasa jiwa, dan nih. roh, ya. Kita udah masuk bulan November ya, udah mau Natalan udah akhir tahun 2025. Udah beberapa bulan lah Garansi hadir, dan kita juga berharap kehadiran kita tentunya menjadi berkat bagi pemirsa kita ya. Itu doa kita dan harapan kita ya. Dan harapan kita. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik nih Kak. Apa nih, Bet? Kita bahas apa nih hari ini? Kita bahas tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan luar biasa. Ya. Waktu kita ngalamin keterpurukan, kata kuncinya adalah pasti kita cari hadirat Tuhan kayak gitu ya. Dan fenomena tentang hadirat Tuhan itu kalau kita beribadah di gereja apapun ya, itu bisa kita rasa ya. Tapi kan kadang-kadang pemahamannya yang keliru adalah kadang-kadang orang memframing tentang hadirat Tuhan. Jadi kalau misalkan gini, ada fenomena, waduh, gua misalnya nih sebagai jemaat gitu, gua nangis gitu kan, gua rasa hadirat Tuhan. Sementara yang lain orang biasa aja gitu. Nah kemudian orang memframing gitu, lu kalau masuk hadirat Tuhan, lu harus nangis. Terus ada yang geter, ada yang jatuh, segala macam lah gitu kan. Terus kita yang terbiasa dengan fenomena-fenomena itu melihat saudara-saudara kita yang mungkin berdoanya kusuk, terus kita merasa bilang begini, lu nggak ada hadirat Tuhan di situ, lu terlalu kusuk ya kan, lu penyembahan apa model gitu, tidur nanti gitu kan gitu. Ya kadang-kadang itu karena ada cacat teologi tuh, jadi pemahaman yang begitu ya. Ya mungkin Kael bisa jelaskan terkait dengan hal ini Kak. Ya khususnya mungkin buat teman-teman teman-teman kita ya di aliran-aliran Pentakosta karismatik kan, kita terbiasa ya dengan ibadah atau suasana-suasana yang menguras air mata dan lain sebagainya ya, dan itu seringkali ya terjadi saling mengejek ya dengan aliran-aliran yang lain. Ya dianggap kita cuma emosi, sementara yang dari kita aliran Pentakosta karismatik menganggap kamu tidak ada hadirat Tuhan ya kan, kering dan lain sebagainya. Nah menurut gue sih mungkin kita mesti kembali kepada apa sih hadirat Tuhan itu dulu. Jadi hadirat Tuhan itu menurut gue adalah ya kehadiran Tuhan. Jadi karena kan hadirat Tuhan, berarti kan itu dari kata dasarnya hadir. Betul. Ya, hadirat Tuhan ya hadirnya Tuhan ya kan. Tapi kan bukan sekedar hadirnya Tuhan. Kalau hadirnya Tuhan saja atau Tuhan hadir saja, ya Tuhan hadir, Dia maha hadir. Di rumah lu juga Dia hadir, di sini juga Dia hadir kan. Tuhan hadir di mana aja kan, bahkan di diskotik ya Tuhan hadir. Masa Tuhan nggak hadir? Orang Dia omnipresent ya kan. Dia maha hadir. Di mana-mana Dia hadir. Bahkan di tempat-tempat mungkin yang kita nggak duga ya Dia hadir di sana ya kan. Dia maha tahu, Dia maha hadir. Dia maha kuasa, Dia tidak terbatas kan. Dia Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kita sama-sama tahu. Tapi yang namanya hadirat Tuhan itu apa sih? Yang namanya hadirat Tuhan menurut gue bukan sekedar Tuhan hadir. Tapi Tuhan menyatakan kehadirannya. Jadi Dia hadir dan Dia menyatakan kehadirannya kepada kita. Kepada manusia, kepada orang-orang di tempat itu gitu. Nah itulah yang disebut dengan hadirat Tuhan. Nah kalau Tuhan menyatakan kehadirannya kepada seseorang ya di dalam suatu waktu dan dalam suatu tempat, manifestasinya itu bisa macam-macam menurut gue sih, Ben. Tapi ujungnya adalah selalu kehadiran Tuhan yang Dia manifestasikan kepada kita itu selalu mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan buat kita.
Jadi selalu ada kehendak Tuhan yang terjadi gitu kan. Contoh apa kehendak Tuhan yang terjadi? Misalnya kita bertobat ya kan, kita menyadari akan dosa-dosa kita dan kita bertobat, menyerahkan hidup sama Tuhan ya kan, kita sembuh, mengalami pemulihan ya kan, dan lain sebagainya. Intinya adalah kita akan dibawa kepada sebuah perubahan hidup, perubahan cara berpikir. Ada sesuatu yang berubah kalau Tuhan hadir dan Dia menyatakan kehadirannya buat kita. Ya selalu ada hal-hal yang seperti itu gitu. Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita dalam bentuk misalnya kesembuhan, dalam bentuk pertobatan, dalam bentuk perubahan cara berpikir, atau dalam bentuk pewahyuan yang baru. Kita jadi gitu ya. Kita seperti disadarkan gitu kan. Seperti mata kita terbuka untuk melihat sesuatu kan gitu kan. Jadi intinya hadirat Tuhan itu bukan sekedar Tuhan hadir, tapi Tuhan menyatakan kehadirannya. Dan ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, selalu ada manifestasi, dan manifestasinya bisa bermacam-macam, ya kan. Cuma memang kesalahan banyak kita adalah kita memframing kehadiran Tuhan itu, kita framing manifestasinya menurut pengalaman kita. Contoh nih, gue pernah satu kali misalnya gue hadir di sebuah kebaktian, Tuhan melawat hidup gue, hadirat Tuhan bekerja, gue rasakan, gue alami hadirat Tuhan itu, Tuhan hadir dan menyatakan kehadirannya buat diri gue, terus gue bertobat, gue nangis-nangis kan, ya kan, gue nangis-nangis meraung-raung gitu kan. Nah, lalu kemudian terbentuklah sebuah frame berpikir, oh kalau Tuhan melawat kita, kalau Tuhan hadir itu, ya mesti nangis-nangis gitu, mesti meraung-raung begitu kan. Akhirnya dalam setiap ibadah atau dalam setiap momen, kalau tidak ada nangis-nangis, tidak ada meraung-raungnya, itu bukan hadirat Tuhan. Atau itu Tuhan, nggak ada hadirat Tuhan. Tapi ketika ada nangis-nangis, meraung-raung, wah ini ada hadirat Tuhan. Sebenarnya kan itu framing yang kita buat sendiri. Gitu. Pengalaman seseorang. Jadi menurut gua sih, hadirat Tuhan itu adalah Tuhan hadir, Dia menyatakan kehadirannya, dan ketika Dia menyatakan kehadirannya, selalu tujuannya adalah kehendaknya akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita, dan itu manifestasinya bisa macam-macam, Bet. Jadi di sini jelas nih, tadi kayak udah sampaikan bahwa kehadiran Tuhan itu jangan di framing dalam bentuk manifestasinya. Bisa saja orang nangis, ngeraung-raung, atau bisa saja dia cool gitu ya, maksudnya dia juga ngalamin perubahan, tapi mungkin dia hanya berdoa, tidak ekspresif, bahkan nggak ada air mata yang jatuh. Gitu mungkin tidak ada suasana yang emosional, tapi dia mendapat pewahyuan, bisa jadi kan. Dia dapat mendapatkan pencerahan, dia mendapat sebuah pewahyuan baru, atau ada kesadaran, ada pertobatan yang mungkin manifestasinya tidak dalam bentuk tindakan-tindakan yang emosional. Karena kalau cuma kita framing hadirat Tuhan itu ada atau terjadi dengan manifestasi-manifestasi yang seperti yang tadi kita bilang itu, tindakan-tindakan yang emosional, rebah, atau misalnya menangis dan lain sebagainya, kita bisa terkecoh, nanti kita bisa tertipu, ya kan, bisa salah, ya kan. Gue ingat banget itu, lu tahu sendiri kan, anak remaja Priuk, ya kan. Gue ingat banget itu waktu itu, gue masih remaja tuh, Bet. Dibikin retreat kan, remaja anak muda ya kan, di puncak itu kan, kan dingin tuh di puncak kan, waktu itu zaman-zaman itu kan masih dingin ya kan, puncak masih dingin lah pokoknya kan, kita duduk di bawah lagi kan, di lantai, duduk melantai kan, anak muda ya kan, tekuk kaki lagi, kaki tekuk lagi kan, keram ya kan, udah gitu yang khotbah pembicaranya lama lagi kan, waktu itu kan ya pendeta-pendeta dulu kan suka gitu, kalau khotbah lama ya kan gitu kan, udah itu gue ingat sesi malam itu. Sesi retreat malam ya kan, udah dingin, kaki ditekuk, duduk di lantai ya kan, yang khotbah lama, begitu habis khotbah doa, ada satu teman gue ingat banget tuh, ya kan, wah dia jerit-jerit gitu, wah. Ya karena kita nih gereja-gereja yang aliran Pentakosta begitu kan, dianggap wah ini
kuasa kegelapan ini. Bukan dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan ya. Iya, dilawat Tuhan, hadirat Tuhan bekerja nih kan, manifestasi nih kan. Wah, makanya udah pembina pada datang, pembicara juga pada datang, hamba-hamba Tuhan pada datang tuh, wah mendoakan, heboh ya kan, mendoakan, wah ini dilawat Tuhan anak ini. Ternyata waktu mereka mau doakan kan, dalam nama Yesus, wah udah doa gitu, lagi rame doa, tiba-tiba dia anak yang teriak-teriak ini jadi bilang, kaki saya kram, kakinya kram, ternyata bukan dilawat Tuhan, ternyata dia kakinya kram. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh kan, kita bisa terkecoh akhirnya kan gitu kan. Jadi menurut gua ya kita nggak bisa framing ya. Hadirat Tuhan itu dengan suasana, dengan bentuk manifestasi, jangan, ya kan gitu kan. Ya. Kayak misalnya contoh gini, merinding nih, wah hadirat Tuhan. Lalu jalan jam 2 pagi di kuburan juga merinding kan. Apakah itu lu mengalami hadirat Tuhan? Belum tentu kan. Jadi menurut gua sih ya kita jangan framing lah. Mungkin ada satu ayat firman Tuhan ya yang menjadi dasar kita ya. Betul. Supaya pemirsa nih teman-teman yang menyaksikan tayangan ini punya dasar lah ya. Kita punya dasar lah. Kita nggak sembarang ngomong ya, bukan sekedar omon-omon jadi kan. Jadi di Alkitab itu ada kebenaran yang bisa menjadi dasar kita bertolak di situ. Mungkin lu ingat kisah tentang Nabi Elia ya. Nabi Elia ini kan nabi yang luar biasa, sampai sekarang nabi ini masih disegani, ya kan? Karena salah satu nabi besar di Alkitab itu menurut orang Israel adalah Nabi Elia. Karena ini nabi yang tidak mati ya kan, tidak melewati kematian. Diangkat kan? Tuhan. Angkat dengan kereta, kereta berkuda, kereta berapi ya oleh Tuhan ya kan. Nah, dia pernah punya pengalaman yang luar biasa kan ketika dia melihat bangsa Israel ini berbalik ya kan, nggak menyembah Tuhan lagi, terus dia minta sama Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan jangan turunkan hujan, dan benar betul. Ya kan? Hujan tidak turun selama 3,5 tahun, terjadi kekeringan yang luar biasa. Nah, kemudian disitulah dia mengadakan kontes, kemudian demonstrasi kuasa Tuhan. Berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Berhadapan dengan nabi-nabi Baal di atas Bukit Karmel ya kan. Lu ingat kan? Iya kan? Api dia turunkan dari langit, Tuhan menurunkan api membakar persembahan Elia kan. Dahsyat itu kan, luar biasa demonstrasi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di atas Bukit Karmel itu kan. Dan rakyat Israel menyaksikan itu. Tapi setelah peristiwa Bukit Karmel itu kan kemudian Isabel yang menjadi istri Raja Ahab, Raja Israel waktu itu kan mengancam kan, karena dia dengar nabi-nabinya dibunuh oleh Elia kan. Di atas Bukit Karmel dia mengancam Elia kan. Elia menjadi takut. Kemudian Elia lari kan, bersembunyi ya kan, bahkan dia mau mati ya kan. Dan kemudian Elia pergi ke satu tempat, yaitu sebuah gua di Gunung Horeb. Betul. Nah, disinilah Tuhan kemudian datang mengunjungi Elia kan. Ngapain kamu di sini ya kan gitu kan? Singkat cerita terjadi dialog di situ, Tuhan ingin memulihkan kembali semangatnya Elia yang mulai patah ya kan. Dia mulai ciut ya kan. Dia hampir menyerah kan menghadapi situasi itu kan. Kemudian Tuhan datang memulihkan dia kan. Nah, mungkin ada satu peristiwa di situ yang gua baca ya di situ bagus, Bet. Coba lu baca dulu 1 Raja-Raja 19 ya. Ayat 11 dan 12 ya Kel ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 dan 12, demikian kata firman Tuhan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Ya, jadi Tuhan suruh Elia keluar dari gua itu kan. Ngapain kamu di sini sembunyi kan? Elia bilang kan, cuma aku yang bertahan di sini kan. Semua orang Israel hamba-hamba Tuhan sudah menyembah Baal. Tuhan bilang enggak katanya. Masih banyak ya kan gitu. Orang-orang yang mau menyembah aku. Kamu ngapain di sini mengasihani diri kamu di sini kan? Keluar kamu kan. Aku akan menyatakan diriku kepadamu kan gitu kan Tuhan bilang kan. Lalu kemudian Elia keluar ya. Terus dia menyatakan dirinya ya. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Wah, jadi waktu Elia keluar, Tuhan bilang, keluar kamu Elia, berdiri di atas gunung itu, di Gunung Horeb itu ya. Begitu Elia keluar dari gua itu dan berdiri di atas gunung itu,
Dia tiba-tiba melihat mendengar angin besar dan angin kuat besar yang membelah gunung-gunung, Wah. memecahkan bukit-bukit batu. tapi nggak ada Tuhan kata situ. Elia pikir, wah ini hadirat Tuhan, ini wah, hadirat luar Tuhan biasa kencang nih, kayak dia, angin iya ya kan. kan. Karena dia udah biasa mendengar begitu, kalau Tuhan datang kan seperti angin puting beliung ya kan, gemuruh ya kan, membelah gunung ya kan. Tapi nggak ada Tuhan tuh di situ. Di angin yang bergemuruh itu nggak ada Tuhan. Iya. Terus apa lagi tuh, Bet? Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Wow, sekarang datang gempa. Biasa kan pemikiran orang kan Iya. Tuhan kalau datang, wah gempa bumi. Bangsa Israel taunya kan begitu Iya, kan. Makanya iya, waktu zaman Musa mereka nggak mau naik itu karena itu kan. Takut ya kan. Kalau Tuhan hadir tuh menyatakan kehadirannya kan. Itu gunung-gunung bisa gemetar kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi nggak ada Tuhan kata Nggak di ada situ. Tuhan dalam Ada gempa gempa tapi itu. nggak ada Tuhannya kan gitu. Iya, iya, iya. Terus Lanjut ya. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. nah, ini barusan Elia ngalami kan. Tuhan kirimkan api dari langit, dari sorga kan. Membakar korban yang Elia persembahkan kan. Iya, iya. Tapi nggak ada Tuhan. Ada api tapi nggak ada Tuhan di situ kan. Jadi ini bentuk, sebenarnya yang selama ini mungkin Elia pahami, ini bentuk-bentuk kehadiran Tuhan. Iya. Dari angin. Yang terus sudah ada pernah gempa, ada ya, pernah ada terjadi. api, Iya. gitu ya. Nggak ada Tuhan ternyata ya kan. Terus lu baca deh. Nah itu luar biasanya ya. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Terus? Gitu. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi waktu angin yang bergemuruh, gempa bumi, api. Tuhan nggak ada, Bet. Iya. Elia pikir ada Tuhan, nggak ada. Begitu tiba-tiba Angin ada angin sepoi-sepoi sepoi-sepoi. basah. Justru di situ ada Tuhan. Iya. Dan Tuhan melawat Elia dengan angin sepoi-sepoi itu kan. Justru di dalam angin sepoi-sepoi itulah Tuhan kemudian berfirman kepada Iya. Elia. Kan. Iya, iya. Jadi dari kisah ini kita belajar apa sih? Ya, kita belajar bahwa Tuhan itu bisa hadir dan menyatakan kehadirannya kepada kita itu, yang kita sebut tadi hadirat Tuhan itu, Iya. dengan cara yang bermacam-macam. Betul. Kita nggak bisa framing, kita nggak bisa, hadirat Tuhan tuh mesti kayak begini, hadirat Tuhan tuh mesti begini, kalau yang begini nih hadirat Tuhan, kalau ini bukan hadirat Tuhan, ya nggak bisa. Iya. Elia mengalami hadirat Tuhan dengan angin sepoi-sepoi. Mungkin itu pertama kali terjadi dalam kehidupan Elia. Yang dia tahu pun selama ini mungkin nggak pernah ada yang seperti itu, tapi dia ngalami itu. Gitu. Iya, ya. Gitu, Iya, Ben. iya, iya. Jadi memang kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi di framing dengan Suasana. bentuk, Iya. suasana dan manifestasi. Nah, gua khawatir, Bet, hari ini Iya. banyak orang Kristen itu bukan kecanduan hadirat Tuhan. Iya. Kita mengejarnya lebih kepada hadirat suasananya. Makanya akhirnya kita menciptakan suasana. Iya. Kita berusaha meng-create suasana yang kita anggap ini hadirat Tuhan. Ya kadang-kadang gue perhatikan terbanyak sekarang, apalagi khususnya gereja-gereja yang ada di Jakarta ya. Gue sih nggak menyalahkan para pemusik yang membackup tim present worship ya. Tapi kadang-kadang dimainkan gitu suasananya. Jadi misalnya hadirat Tuhannya udah mulai dalam tanda petik mulai naik ya kan. Kita harus ada klimaks mana nih, musiknya juga harus menggelegar gitu. Jadi kalau berasa orang, wah luar biasa ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang jadi pertanyaan, kalau pas kebaktian mati lampu, berarti nggak ada hadirat Tuhan dong, repot kan kayak gitu. Kalau musiknya tiba-tiba mati, apakah hadirat Tuhan juga mati kan? Jadi menurut gua adalah sebuah pemahaman yang keliru ya. Iya, iya. Itu yang gue bilang, akhirnya banyak pemain-pemain, atau bukan pemain lah ya, pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan panggung kita ini memainkan suasana. Ya kan? Betul. Lalu kemudian kita coba meng-create
hadirat Tuhan menurut cara kita, menurut pemahaman kita sendiri gitu. Dan ini terjadi sekarang. Jadi akhirnya, dan jemaat juga akhirnya mengiyakan dengan cara apa ya? Akhirnya kita cuma mengejar suasana gitu akhirnya. Dan kita sama-sama tahu lah bahwa musik itu punya kekuatan mempengaruhi jiwa kan. Betul. Iya kan? Betul. Ya, lu nonton konsernya siapa? Misalnya Michael Jackson zaman dulu ya kan, atau siapapun ya kan, lu nonton konsernya Madonna, lu bisa nangis, ya kan? Orang tuh bisa histeris, terbawa ya kan? suasana. Iya, bisa nangis, bisa wah, segala macam lah ya kan. Emosinya bisa terpengaruh, ya kan. Nah, apakah itu hadirat Tuhan? Bukan itu. Kalau menurut gua, apa yang bisa kita nyatakan sebagai hadirat Tuhan adalah sesuatu yang akhirnya memberi kita pewahyuan, memberi kita perubahan hidup gitu kan, mengerjakan pemulihan hidup kita. Apakah setelah hal tersebut, orang tersebut mengalami perubahan hidup, perubahan hati, perubahan cara berpikir, dan lain-lain. Itu yang paling penting, karena hadirat Tuhan itu yang gue bilang tadi kan, bukan sekedar Tuhan hadir, bukan sekedar suasananya, bukan sekedar manifestasinya, tapi hadirat Tuhan adalah Tuhan hadir, dia menyatakan kehadirannya kepada kita untuk mengerjakan tujuan-tujuannya, kehendaknya buat hidup kita. Apa itu? Pertobatan hidup, perubahan cara berpikir, ya kan, kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya, untuk tujuan-tujuan Tuhan. Bukan sekedar suasananya, bukan sekedar manifestasinya, bukan sekedar tangan getar-getarnya, kan? Bukan sekedar nangisnya, bukan. Tapi setelah nangis, hidup kita berubah nggak? Jadi ujung dari kehadiran Tuhan dalam hadiratnya selalu ada perubahan yang signifikan buat orang percaya gitu ya kan. Jadi kita sekali lagi nih, jangan terjebak kepada framingnya, manifestasinya, suasananya, karena itu bisa saja emosi sesaat gitu dan ada pemain-pemain panggung mimbar-mimbar kekristenan yang hari ini coba suka memainkan itu, dan mereka kemudian menyatakan ini hadirat Tuhan, belum tentu, ya kan? Kadang-kadang. Sekarang gua tanya gini, ketika anak-anak muda itu nyanyi lompat gitu, apakah itu cuma terjadi ketika kita menyanyikan lagu rohani? Apakah di konser-konser dunia, konser rock, konser musik dunia, apakah mereka juga tidak jingkrak? Kan sama jingkrak-jingkraknya juga, ya kan? Betul. Tapi bukan jingkrak-jingkraknya kan yang kita mau cari kan, ya kan? Waktu kamu jingkrak-jingkrak itu, setelah itu hidup kamu berubah nggak? Kamu dibawa kepada Tuhan nggak? Kepada kesadaran akan Tuhan, kepada pemulihan karakter, pemulihan hati, pemulihan hidup. Itu kan yang paling penting, pertobatan dan lain sebagainya. Betul. Jadi selalu ujung dari kehadiran Tuhan selalu ada perubahan dalam kehidupan. Nggak salah sih berjingkrak-jingkrak karena kita ngalamin sukacita gitu ya dalam ibadah, itu sah-sah aja seperti itu. Tapi lebih ke arah nanti setelah kita selesai beribadah dalam durasi yang sekian jam itu, katakanlah 1-2 jam, sesudah kamu pulang ibadah, ada perubahan-perubahan yang semua, bisa orang rasa gitu ya. Lu lihatlah di Alkitab, semua orang yang mengalami hadirat Tuhan, hidupnya berubah. Betul. Sakius, hidupnya berubah. Dari seorang pemungut cukai, dari seorang yang tamak, serakah, mata duitan, ya kan, menindas rakyatnya sendiri dengan pajak-pajak yang lebih besar daripada yang ditetapkan. Akhirnya waktu dia ketemu Yesus, dia mengalami hadirat Tuhan kan. Hidupnya berubah. Tadi Elia yang kita baca juga, dia tadinya mengasihani diri kan, dia hampir menyerah. Tapi setelah dia dengar Tuhan itu, dia akhirnya kembali lagi kepada panggilannya. Kan? Jadi ada sesuatu yang berubah. Waktu Musa di tanah Midian itu, di padang belantara Midian, ketemu Tuhan, ngalami hadirat Tuhan lewat semak belukar yang menyala. Musa mendapat panggilan Tuhan, dan dia akhirnya menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Kan? Jadi selalu orang yang ngalami hadirat Tuhan, hidupnya berubah kepada ke arah kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup. Jadi itu kalau itunya nggak ada, ya berarti kita cuma mengejar suasana. Berarti kita cuma mengalami hadirat suasana, bukan hadirat Tuhan. Euforia sesaat. Cuma sekedar kesegaran jiwa gitu ya. Tidak ada dampak dalam kehidupan jadinya. Nah ini kita berharap tentunya semuanya, saudara yang menyaksikan tayangan ini kali ini yang membahas tentang hadirat Tuhan,
alami hadirat Tuhan, tetapi juga harus alami perubahan dalam kehidupan. Titik tekannya itu ya, Ya, pertobatan, perubahan hati, perubahan hidup, perubahan cara berpikir, tindakan, tindakan dan sebagainya gitu kan. Iya, karena apa artinya kita mengalami hadirat Tuhan dalam tanda petik nih. Sedangkan terus kemudian suasana, jangan-jangan mengalami suasana, bukan mengalami hadirat Tuhan ya kan. Kita cuma mengalami suasananya, euforia sesaatnya, suasana hadirat Tuhan, suasana yang mempengaruhi jiwa kita, menguras emosi kita, tapi kita nggak sampai kepada perubahan hidup, perubahan cara berpikir, kita tetap perubahan pelit, tindakan, tetap apa. Ya pokoknya hal-hal yang negatif tetap jalan terus, itu rasanya sih aneh juga gitu ya. Hadirat Tuhan tuh selalu mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dia poin pentingnya ya, selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan Tuhan, mengerjakan perubahan dalam kehidupan. Jadi kita semua berharap tentunya dalam bahasan kali ini, saudara-saudara yang mengalami hadirat Tuhan ya, selalu ada perubahan dalam kehidupan dan boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling, minimal di keluarga dulu ya. Maksudnya kita jangan dulu bicara tentang skop yang lebih besar di keluarga. Kalau kita sebagai suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadi istri, jadilah istri yang bertanggung jawab. Anak-anak juga anak-anak yang hormat kepada orang tua. Jadi kita merasa ada suasana sorga dalam rumah tangga kita kan gitu. Ya, contoh ya kayak Yusuf ya. Yusuf waktu di rumah Potifar, dia ngalami hadirat Tuhan kan. Sampai akhirnya dia digoda sama Tante Potifar, dia berkata bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Jadi Yusuf mengalami hadirat Tuhan, itu yang membuat akhirnya dia punya keputusan untuk benar-benar tetap pegang kebenaran. Betul. Punya integritas jadinya tuh. Waktu dia di dalam penjara pun, ya di situ dia mengalami hadirat Tuhan ya. Makanya dia bisa dipercaya kan gitu. Banyaklah kisah-kisah Alkitab ya, maksudnya orang ketika diperhadapkan dengan maut sekalipun ya, kayak Sadrak Mesak Abednego, itu kan putusannya gak gampang tuh. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, ya kan, melepaskan dari perapian yang menyala itu, kami tidak akan. Tapi mereka harus hadapi hadirat Tuhan bekerja, mereka masuk dalam perapian. Ya sama kayak waktu murid-murid sama Yesus naik perahu kan, tiba-tiba dihantam angin badai kan, angin sakal, gelombang, ombak laut. Mereka panik kan, mereka tahu. Nah lihat tuh, waktu kesadaran mereka, perhatian mereka lebih kepada suasana ombaknya, anginnya, mereka takut kan, mereka panik, mereka jerit-jerit, histeris kan, sampai mereka teriak sama Yesus. Mereka nggak sadar bahwa ada Yesus di situ. Jadi kesadaran mereka bukan pada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, tapi pada masalah situasi gelombang ombak angin yang kencang itu kan. Nanti baru Yesus bangun ya kan. Yesus menyatakan kuasanya ya kan. Dia hardik angin itu, gelombang ombak semua tenang. Laut itu teduh, danau itu teduh. Murid-murid apa mereka bilang, siapakah gerangan orang ini? Betul. Sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya. Ada sebuah perubahan cara berpikir, cara melihat Tuhan. Selama ini mereka cuma tahu guru. Yesus ini cuma guru rabi yang bisa mengajar, yang hebat mengajar. Tapi hari itu, waktu mereka mengalami hadirat Tuhan, ya kan? Tuhan hadir dan menyatakan kehadirannya buat mereka. Mereka mengalami perubahan dalam cara pandang mereka. Itu luar biasa ya. Jadi sebenarnya keuntungan kita mengalami hadirat Tuhan tuh banyak hal ya, yang selain tindakan, paradigma kita juga jadi lebih cerdas gitu ya, mengalami Tuhan, karena Tuhan tuh real, nyata gitu. Dan kenyataan tentang Tuhan yang nyata itu harus dialami lewat bahaya-bahaya dalam kehidupan ya. Kayak seperti tadi murid-murid berarti. Ya sama Petrus juga kan. Waktu satu kali juga mereka naik perahu, terus tiba-tiba Yesus datang. Ketika angin gelombang ombak datang, terus Yesus datang menghampiri mereka dengan jalan di atas air kan. Murid-murid kan ketakutan, bilang itu hantu. Itu hantu. Kenapa? Karena kesadaran mereka bukan pada kehadiran Tuhan, tapi kesadaran mereka lebih kepada ombak gelombang yang mereka hadapi. Baru Yesus berkata, ini aku. Lalu Petrus bilang kan, kalau engkau benar itu Tuhan, suruhlah aku jalan. Nah waktu Yesus bilang, oke, jalanlah kemari. Petrus ngalami
kehadiran Tuhan. Kehadiran ya Tuhan. kan? Dia bisa berjalan Iya di kan? atas air. Tuhan menyatakan kehadiran, dia bisa berjalan di atas air, di atas gelombang. Iya, satu-satunya murid Yesus mungkin yang ngalamin Iya. peristiwa spektakuler itu. Walaupun pada akhirnya dia jatuh Iya, ya, karena tenggelam. dia kemudian sadarannya kehilangan fokus lagi kan. Tapi setidaknya dia pernah jalan di atas air. Iya. Gitu Luar sih, biasa ya. Jadi ya hadirat Tuhan itu harus membawa kita kepada perubahan cara berpikir, cara pandang, ya kan, perubahan perilaku, perubahan sifat, perubahan karakter, pertobatan dan sebagainya. iya, karena itu akan berbuah sesuatu yang baik Iya. tentunya ya. dalam Jadi bukan kehidupan suasananya, bukan nangis-nangisnya, bukan tangan geter-geternya, bukan histerisnya, bukan itu. Boleh, itu boleh ya. Ya, kalau Roh Kudus atau hadirat Tuhan bekerja, ya bisa terjadi hal Iya, seperti iya. itu kan. Tapi kan Tuhan mau supaya bahwa kita bukan hanya itu gitu. Iya, kan. what Tapi next kan- setelah itu ya kan, Betul. iya. Ya, gitulah Bet, kurang lebih gitu lah. Iya, jadi iya, kita harap semua Iya. kita cerdas dalam memahami Iya. tentang hadirat Tuhan yang bekerja di setiap Iya. masing-masing kita. Manifestasinya selalu berbeda-beda. Iya. Ada orang yang nangis, ada orang orang yang ya. rebah, ada orang yang mungkin terbanting gitu ya Iya. karena nggak rasa ada kelepasan. Iya. Ada orang yang tertawa juga bisa. Ada orang yang mungkin diem aja, cool gitu. Kayak mungkin kalau saudara lihat, kok lama-lama ketidur nih orang gitu kan. Kita nggak boleh juga Menghakimi. Iya. orang-orang yang begitu. Karena Tuhan tahulah masing-masing karakter orang-orang. Yang penting ujung dari semuanya ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ada buah-buah dalam kehidupan. Iya. Dan kiranya garansi hari ini yang hadir dalam tayangan ini dalam episode kali ini memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang baru dalam cara pandang kita tentang kehadiran Tuhan lewat hadirat Tuhan. Dan saya percaya waktu kita menyaksikan program ini juga ada hadirat Tuhan di tengah-tengah saudara, ada Tuhan di tengah-tengah saudara. Bentuknya apa? Saudara sendiri yang ngalami ya. Jadi kita berharap hari ini lewat program ini semua kita mendapat pencerahan yang sudah disampaikan tadi oleh Pastor Elia, dan kiranya saudara ketika saudara mendapat berkat dari program ini, bagikan kepada saudara-saudara yang lain sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di akhir program ini tentunya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan, entah itu persoalan-persoalan pribadi atau mungkin pergumulan. Nanti Pastor Elia akan berdoa bagi saudara sekalian. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan kali ini Tuhan, dan Terima kami kasih. berdoa buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Terima mereka kasih, berada. Biar tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selamanya, menjamah, melawat, menyentuh kehidupan mereka, Tuhan. sehingga mereka boleh mengalami sesuatu dari Tuhan. Mereka melihat mujizat, mereka melihat pertolongan, mereka melihat jalan keluar, mereka lihat pewahyuan yang baru dari Tuhan. Terima kasih. Apapun situasi mereka, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Amin. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai berjumpa dalam program garansi God yang bless akan you. datang. Tuhan berkati kita semua.